Shalom saudaraku yang terkasih, kita bersyukur kita dapat melanjutkan renungan Gema kita tanggal 10 Juli dengan tema memakai rencana manusia. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur hari ini kami kembali dapat merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicara pada kami dan kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita buka kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Rut pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang bukankah Boas yang pekerja-pekerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menapi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau memperhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Lalu kata Rut kepadanya, "Segala yang kau katakan itu akan kulakukan. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan." Saudara, pada pasal 3 ini, Naomi memiliki peranan yang penting di dalam kehidupan kelanjutan masa depan Rut, saudara. Mengapa saya mengatakan Naomi memegang peranan yang penting? Karena Naomi yang kita baca di dalam pasal yang ketiga, dia sudah mulai memikirkan dan merencanakan sebuah rencana kebahagiaan bagi Rut, saudara. Yang menjadi pertanyaannya, mengapa Naomi memikirkan rencana untuk kebahagiaan Rut, saudara? Satu sisi yang dapat kita lihat bahwa Naomi adalah seorang mertua yang mengasihi Rut, saudara. Karena di antara dua anak mantunya yang telah ditinggalkan oleh kedua anaknya di dalam kematian, saudara, hanya Rutlah yang tetap setia mendampingi Naomi. Karena di dalam tradisi bangsa Israel, seorang anak mantu, jikalau suaminya atau anak dari sang wanita itu, orang tua mertua mereka sudah meninggal, mereka tidak punya hak untuk tinggal atau tidak punya tanggung jawab untuk tinggal lagi bersama dengan mertuanya. Mereka diberikan kebebasan untuk pergi meninggalkan mertuanya. Tetapi Rut tetap setia. Sehingga di dalam ayat yang kelima dikatakan, "Baiklah, aku akan melakukan apa yang engkau katakan." Rut seorang anak mantu yang taat, yang setia, yang mengasihi mertuanya. Inilah alasan mengapa Naomi memikirkan, merencanakan untuk mencarikan seseorang yang dapat melindungi Rut dan memberikan kebahagiaan kepada Rut. Dan bukan hanya itu, saudara, tetapi di dalam tradisi bangsa Israel, pernikahan Levitas itu dapat dilakukan. Apa arti atau apa makna dari pernikahan Levitas? Pernikahan Levitas ini adalah pernikahan yang dimana diberikan kesempatan bagi seorang janda yang tidak memiliki anak dinikahkan kepada saudara laki-lakinya yang meninggal, saudara, kepada saudara yang lain, saudara, atau kepada kerabat terdekat mereka. Itulah sebabnya kenapa Naomi sudah memikirkan dan merencanakan. Salah satu orang yang dapat dipercaya untuk melanjutkan atau menebus Rut di dalam kejandaannya itu hanya satu, Boas. Sehingga Naomi dengan segala rencana, dia berusaha untuk mempertemukan antara Rut dengan Boas, saudara. Dan ketika itu, saudara, Rut dengan setianya, dia taat apa yang dikatakan oleh Naomi. Dia pergi
ke tempat pengiripan itu, saudara. Dan pada malam hari, saudara, Rut masuk ke tempat pembaringan Boas. Dan ketika Boas selesai makan dan minum, saudara, dia membaringkan badannya, tubuhnya di tempat tidur itu dengan memakai selimut. Seperti yang dikatakan oleh Naomi, Rut melakukannya. Dia menyikapkan selimut Boas dan berbaring di sampingnya, saudara. Saudara, dan saat itu Boas terbangun, saudara. Dan dia kaget melihat Rut ada bersama dengan dia di kamar itu. Dan Boas di dalam kasih anugerah Allah, di dalam kelembutannya, dia tidak berteriak, dia tidak berontak, dan dia tidak mengambil kesempatan terhadap Rut yang sudah masuk ke dalam kamarnya pada saat itu. Tetapi Boas mengatakan, apa maksud dan tujuanmu? Inilah kesempatan yang diungkapkan oleh Rut, bahwa dia merindukan Boas menebus dirinya di dalam kejandaannya. Saudara, dan di dalam kasih anugerah Allah, saudara, Allah memakai rencana Naomi untuk menjadi penebusan bagi kehidupan keluarga mereka. Dan penebusan bukan hanya untuk Naomi dan Rut, tapi kita bisa melihat silsilah dari kehidupan Rut dan Naomi, saudara, merupakan garis keturunan rencana keselamatan yang Tuhan pakai di dalam keturunan mereka menyelamatkan seluruh umat manusia. Dan kita ketahui di dalam silsilah Injil Matius menyebutkan Rut sebagai garis keturunan Yesus Kristus. Rut bersama Boas menjadi garis keturunan Tuhan Yesus. Jika Boas menjadi penebus bagi Rut, siapa yang menjadi penebus dalam kehidupan saya dan saudara? Yang menjadi penebusan atas kehidupan saya dan saudara, penebusan atas setiap dosa-dosa kita adalah Yesus Kristus. Jika Boas menebus Rut dan memberikan satu jaminan bahwa dia menjadi tempat perlindungan, tempat pemeliharaan, tempat penjagaan bagi Rut, saudara, Yesus Kristus melebihi, melampaui dari semuanya itu. Yesus Kristus menjadi penebusan bagi saya dan saudara. Dia menebus kita dari segala keberdosaan kita. Dengan kasih yang sama, dengan anugerah yang tidak berubah, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, dia melanjutkan dengan pemeliharaan sepanjang hidup kita. Dia yang menjaga, dia melindungi, dia yang menyertai kita sepanjang masa hidup kita. Itulah penebusan yang Tuhan telah rancangkan. Dan Allah memakai segala rencana manusia itu di dalam kedaulatannya yang sempurna. Naomi di dalam keinginannya untuk memberikan kebahagiaan kepada Rut, Allah memakai dalam kedaulatan itu untuk menggenapi rencananya. Dan di dalam hal yang sama, Yudas di dalam keserakahannya, di dalam rencananya untuk menjual Yesus dengan 30 keping perak tuh. Dan Allah memakai rencana manusia untuk menggenapi tujuan keselamatan yang Tuhan sudah siapkan ketika manusia jatuh dalam dosa. Saudara, kita bisa banyak rencana untuk meraih kesuksesan. Kita bisa punya banyak rencana untuk mengatasi setiap masalah-masalah kehidupan kita. Kita punya banyak pemikiran-pemikiran di dalam kehidupan kita. Tapi satu hal, saudara, Tuhan memakai rencana kita untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Dia Allah yang berdaulat, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Apa yang dapat kita takutkan? Apa yang dapat kita khawatirkan, saudara? Karena kesuksesan itu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Jikalaupun kita punya masalah, kita punya kekhawatiran, kita punya ketakutan, ingatlah kita punya Tuhan Yesus yang telah menebus hidup saya dan saudara. Dan kita punya Tuhan Yesus yang sanggup menolong hidup saya dan saudara. Mari kita berdoa. Bapa
kami yang ada dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami diberikan anugerah yang terindah. Boas dapat menebus Rut di dalam kejandaannya dan memberikan perlindungan dan kebahagiaan. Tapi kami punya Tuhan Yesus yang telah menebus dosa-dosa kami, yang sanggup menjaga, memelihara, melindungi, dan bahkan menyertai di dalam setiap rencana-rencana kami Tuhan. Kami sadar bahwa kesuksesan kami bukan karena usaha kami. Kesuksesan kami karena pemberian Allah yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu hari ini. Hanya dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.